Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik. Fasl Al-Alam, pasal tentang isim alam. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa, alamuhu ka Ja'farin wa Hirniqa, wa qarnin wa adanin wa lahiqi, wa satqamin wa haylatin wa washiqi, wasman ata wa kunyatan wa laqaba, wa akhiran da insiwahu sahiba, wa iyakuna mufradaini fa'abif, hatman wa ila adbi'il ladhi radif, wa minhu manqulun ka fadlin wa asad, wa du'tijarin ka su'ada wa udad, wa jumlatun wa ma bi masjin rukiba, dha'in bi ghairi wahi tamma uqriba, wa sya'a fil a'lami hul idhafa, ka abdi syamsin wa abi kuhafa, wa wada'u riba bil ajnasi alam, ka alamil asqasi lafdun wa huwa am, min daka ummu iryatin lil aqrabi, wa hakadha su'alatun li tha'labi, wa mithluhu baratun lil mabarrah, kada fajari alamun lil fajrah. Nah, pembahasan tentang isim alam fihi masail. Al-mas'alatul ula, lafdul alam fil lughah lahu iddatu ma'anin, minha al-jabalu wal rayatu wal alamatu. Lafaz al-alam dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antaranya bisa bermakna jabal, gunung, bisa bermakna ar-rayah, bendera, bisa bermakna al-alamah, tanda. Ini isim lafaz alam ditinjau dari sisi bahasa. Al-mas'alatu tsaniyah, al-alam inda nuhati ismun yadullu ala musamma muayyanin mutlaqo,
Sedangkan alam menurut ahli nahwu ialah isim yang menunjukkan nama sesuatu tertentu secara mutlak. Jadi nama apapun secara mutlak. Baik nama manusia, nama malaikat, nama binatang, nama kota, nama hewan, secara mutlak tanpa syarat apapun. Kalau sudah dipakai untuk nama sesuatu disebut isim alam. Nahu Ja'far ismu rajul. Ja'far nama orang laki-laki. Khirnik ismu imratin min syawail Arab, nama wanita penyair dari Arab. Itu kurang titik pakai kha khirnik ya. Qaran ismu qabilah. Qaran nama qabilah. Nah, qabilah yang masyhur ya, di Yaman Qaran. Aden ismu makan, juga nama kota di Yaman. Lahiq ismu faras. Lahiq nama kuda. Sadqam ismu jamal. Sadqam nama onta. Hailah ismu syatin, nama kambing. Wasyiq ismu kalbin. Wasyiq itu nama anjing. Semua itu termasuk isim alam. Al-mas'alatu ats-tsalitsah yang qasimu al-alamu bi'tibaril wad'i ila thalathati aqsamin, ismin wa kunyatin wa laqabin. Isim alam jika dilihat dari pembentukannya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama alam isim, yang kedua alam kunyah, yang ketiga alam laqab. Falismu ma wudi'a awalan liyadulla ala dzati laisa bi kunyatin wala laqabin. Disebut alam isim jika sejak semula memang untuk nama sesuatu tertentu. Yang penting bukan berbentuk kunyah, juga bukan berbentuk laqab. Jadi sejak awal memang itu untuk nama sesuatu. Nah, yang penting bentuknya bukan kunyah, bukan laqab, maka disebut alam isim. Nahu Umar, wa Utsman, wa Fatimah, wa Maryam. Ini maksudnya awal dipakai untuk nama-nama orang. Juga tidak berbentuk kunyah, tidak berbentuk laqab, maka disebut alam isim. Wal kunyah ma suddira bi abin au ummin au ibnin au bintin. Sedangkan alam kunyah itu
ialah isim alam yang diawali dengan lafaz abun atau umun atau ibnun atau bintun. Lahu abul bashar wa ummul mukminin wa ibnu Malik wa bintun Nu'man. Semuanya ini disebut alam kunyah. Wal laqab ma yu'atu bihi madhu musammahu aw dammuhu. Sedangkan alam laqab ialah alam yang digunakan untuk memberi gelar pujian seseorang atau memberi gelar celaan. Gelar-gelar pujian, gelar-gelar celaan, semuanya masuk alam laqab. Nahu ar-Rasyid, Saifud Daulah. Nah, ini termasuk alam laqab lil madhi, untuk pujian. Al-A'sha alladzi la yabsuru lailan li dhafil basar. Ini rabun senja. Al-A'sha itu kalau malam matanya rabun ya, karena lemah matanya. Asyanfaro Adim Syafatai, digelar untuk orang yang kedua bibirnya tebal ya. Nah, kan ada bibirnya tipis, ada yang bibirnya tebal besar ya. Nah, ada Asyanfaro. Baik, ini semua al-laqab lidab. Al-mas'alatu ar-rabi'ah anna al-laqaba idza sahibal isma wajaba ta'khiruhu. Nahu Zaidun ar-Rasyid. Alam laqab jika bergabung dengan alam isim, maka alam laqabnya wajib diakhirkan. Contoh Zaidun ar-Rasyid, ini hukum asal. Alam isim bertemu dengan alam laqab, maka alam laqabnya wajib diakhirkan. Ini hukum asal. Illa qalilan, kecuali dalam kasus-kasus yang sedikit. Nah, seperti Isa al-Masih, Isa al-Masih wa Isa. Fa ammal laqabu ma'al kunyati fa anta bil khiyar. Tapi kalau yang kumpul itu alam laqab dan alam kunyah, engkau boleh pilih mana yang didulukan, mana yang diakhirkan. Taqul Abu Abdillah ar-Rasyid atau ar-Rasyid Abu Abdillah. Wa qawlu Ibni Malik wa akhiran da in siwahu sahiba fayujadu fi ba'din nusakh wa taj'al akhiran idasman sahiba. Perkataan Ibnu Malik dalam bait mandumahnya wa akhiran da insiwahu sahiba dijumpai di sebagian naskah atau nuskhah dengan lafaz wa taj'al akhiran idasman sahiba.
Wa bihadza wafaqa, balik tertulis waqafa, yang benar wafaqa. Wa bihadza wafaqa Ibn Malik madhhab jumhurin nuhat. Nah, dalam sebagian naskah disebutkan wa akhiran da insiwahu sohiba, dan akhirkan alam laqab ini jika berkumpul dengan selain alam laqab. Alam laqab kumpul sama alam isim, alam laqab kumpul sama alam kunyah, alam laqabnya diakhirkan. Nah, padahal tadi hanya kalau bergabung dengan alam isim, alam laqabnya diakhirkan. Kalau bergabung dengan alam kunyah boleh pilih, ya kan? Nah, seolah-olah baik alam laqab bergabung dengan alam isim maupun bergabung dengan alam kunyah, laqabnya harus diakhirkan. Tapi ternyata di sebagian naskah disebutkan wadaj'al akhiran idasman sohiba. Alam laqab ini jadikan di akhir jika berkumpul dengan alam isim, seolah-olah menegaskan bahwa yang wajib diakhirkan ketika alam laqab bergabung dengan alam isim. Adapun kalau bergabung dengan alam yang lain, maka boleh diakhirkan. Tapi boleh juga apa ini? Didulukan. Oleh sebab inilah pernyataan dalam naskah yang lain ini menunjukkan Ibnu Malik sependapat dengan madhab jumhur ahli nahwu bahwa alam laqab yang wajib diakhirkan itu kalau bergabung dengan alam isim. Adapun kalau alam laqab bergabung dengan alam kunyah, wa anta ikhtiyar, kamu boleh pilih. Nah, al-mas'alatu al-khamisah idza istama'a ismu wal laqabu fa fihi tafsiru ma yali. Jika alam isim dan alam laqab berkumpul, maka ada perincian hukum sebagai berikut. Ini kurang alif ya. Al-laqab kurang alif. Al-awwal idza kana mufradaini wajaba indal basriyina al-idhafatu. Kalau alam isim dan alam laqabnya itu bentuknya sama-sama mufrad berarti tidak murakkab ya, maka menurut ahli nahwu Basra wajib berbentuk mudhaf ilaih. Takul sa'idu kurzin, mudhaf ilaih. Wa ra'aitu sa'ida kurzin wa maratu bis sa'idi kurzin. Jadi alam isim dimudhafkan ke alam laqabnya berbentuk mudhaf ilaih. Ini wajib seperti itu menurut ahli nahwu Basra. Jika alam isim dan alam laqabnya sama-sama berbentuk mufrad, yakni tidak murakkab. Sa'id itu mufrad, kurzin itu mufrad. Sa'id itu alam isim, kurzin alam laqab. Wajaza al-kufiyuna al-itba'. Ini yang benar, bukan wajaza, wa ajaza. Bang Hamzah. Sedangkan ahli nahwu Kufah membolehkan berbentuk al-itba', yakni alam laqabnya i'rabnya mengikuti alam isim.
tidak berbentuk mudhof ilaih, tapi bentuknya adalah tawabit mengikuti matbuknya. Takul hada sa'idun kurzun. Nah, kurzun ikut sa'idun i'rabnya. Wa ra'aitu sa'idan kurzan. Kurzan ikut i'rab sa'idan. Wa maratu bi sa'idin kurzin itba'an. Wakhtarahu Ibnu Malik. Pendapat Adinahu Kufa ini dipilih oleh Ibnu Malik. Jadi kalau ada alam isim dan alam laqab kumpul dalam keadaan alam isimnya berbentuk mufrad, alam laqabnya juga mufrad, yang dimaksud mufrad itu bukan murakkab, maka ada dua pendapat di kalangan ahli nahwu. Pendapat ahli nahwu Basrah, alam isimnya wajib dimudhofkan ke alam laqab sehingga berbentuk mudhof ilaih, ya. Ahli nahwu Kufah berpendapat nggak wajib, boleh seperti itu, boleh juga itba', yakni alam laqab i'rabnya mengikuti alam isim. Nah, pendapat ahli nahwu Kufah ini dipilih oleh Ibnu Malik. Jadi boleh berbentuk idhofah, boleh berbentuk itba'. Nah, asani idza kana murakkabaini au murakkaban wa mufradan wajib al-itba'. Jika alam isim dan alam laqabnya sama-sama berbentuk murakkab atau satunya murakkab, satunya mufrad, yang penting bukan sama-sama mufrad, ya kan? Maka wajib itba'. Alam laqabnya wajib mengikuti i'rabnya alam isim. Wa yajuzul qat'u ila raf'i wa nasbi. Boleh juga i'rabnya al-qat'u, yakni alam laqabnya di rafa' atau alam laqabnya di nasab. Farraf'u ala idmari mubtada'in. Kalau di rafa' berarti menyembunyikan mubtada'. Wan nasbu ala idmari fi'lin. Kalau di nasab berarti menyembunyikan fi'il. Nah, Ja'a Abdullahi kurzun. Ja'a Abdullahi anfun naqati. Perhatikan baik-baik, Abdullah itu alam isim berbentuk murakkab, ya kan? Kurzun alam laqab yang berbentuk mufrad. Yang penting bukan sama-sama mufrad. Maka kurzun itba' mengikuti i'rabnya alam isim Abdullah dari kurzun. Kalau ra'aitu Abdallahi kurzan, maratu bi Abdillahi kurzin. Ja'a Abdullahi anfun naqah. Abdullah merekab alam isim, anfun naqah alam laqab yang berbentuk murakkab juga. Nah, sama-sama murakkab, maka alam laqabnya itba' ke alam isim. Ja'a Abdullahi anfun naqah, ra'aitu Abdallahi anfan naqah, marartu bi Abdillahi anfin naqah. Tapi boleh al-qat'u. Al-qat'u yang penting tidak idhofah, ya. Al-qat'u berarti alam laqabnya itu di rafa' atau di nasab. Kalau di rafa' menjadi khobar, membuang mubtada'nya. Kalau di nasab menjadi maf'ul bih, membuang fi'il dan fa'ilnya. Contoh ja'a Abdullahi kurzan. Abdullah alam isim merakab, kurzan alam laqab mufrad. Nah,
Dibaca kurzan berarti al-qat'u, tidak mengikuti i'rab alam isim. Dibaca nasab berarti ada fi'il yang dibuang. Akni kurzan. Ja'a Abdullahi anfanaqah, ai akni anfanaqah. Baik. Maratu bi Abdillahi kurzun khobar berarti ai huwa. Maratu bi Abdillahi anfanaqah ai huwa. Baik. Jadi kalau ada alam isim ketemu alam laqab, nah alam laqabnya kan diakhirkan, ya. Adapun hukumnya, hukum bacaan alam laqabnya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ada apa ini? Dua rincian. Kalau sama-sama berbentuk mufrad, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, alinahu basah, alam laqabnya wajib menjadi mudhaf ilaih dari alam isim. Adapun pendapat alinahu kufah, boleh juga itba kepada alam isimnya, dan itu dipilih oleh Ibnu Malik. Dan jika alam laqab dan alam isim itu sama-sama murakabnya, atau satunya murakab, satunya mufrad, maka wajib itba, nggak boleh idhofah. Boleh al-qat'u berarti i'rabnya nggak mengikuti alam isim, tapi dirafa atau dinasab. Kalau dirafa menjadi khobar, mubtada'nya dibuang. Kalau dinasab menjadi maf'ul bih dengan membuang apa ini? Fi'il fa'il. Taib al-mas'alatu as-sadisah, yang qasimul alam bi'tibar isti'mali ila nau'ain murtajalin wa mangkulin. Isim alam jika melihat penggunaannya maka ada dua macam, ada alam murtajal, ada alam mangkul. Fal murtajal wa mastukmila min awalil amri alaman. Alam murtajal ialah isim yang sejak semula memang untuk isim alam, bukan untuk yang lain. Udat, seperti udat ini nama laki-laki, rajul. Wasu'ad limra'atin, nama perempuan. Sejak awal udat itu si udat, nah itu untuk nama laki-laki. Su'ad nama perempuan, namanya murtajal. Wal mangkul wa mastukmila qoblal alamiyati li ghairiha. Adapun alam mangkul ialah isim yang sebelum menjadi isim alam digunakan untuk isim yang lain, namanya mangkul. Wa anwa, ini ada banyak macamnya. Al awal mangkul an masdar, ini asalnya isim masdar kemudian dipakai untuk nama orang. Fadlin, fadl asalnya masdar, ya, terus dipakai nama orang, si fadl. Wathani mangkul an ismi jinsin ka'asad. Yang kedua diambil dari isim jenis, asalnya untuk isim jenis asad itu singa, kemudian dipakai nama orang, si asad, ya. Bertaris mangkul an wasfin, diambil dari isim sifat, Harith wa Hasan wa Mansur. Nah, warabi mangkul an fi'lin, atau diambil dari fi'il, Thammar wa Yahya wa Ahmad wa Asmad. Wal khamis mangkul an jumlah, diambil dari susunan kalimat atau jumlah, dipakai nama orang. Kalau qama Zaid, namanya qama Zaid. Wa Zaid qaim, atau namanya si Zaid qaim. Nah. Wal a'lam al mangkulah aktsar minal murtajalah.
Alam isim yang mangkul tadi itu lebih banyak daripada isim alam murtajal. Wa an Sibawai al-a'lam kulluha mangkulah. Adapun yang diriwayatkan dari Sibawai, beliau berpendapat semua isim alam itu mangkul, tak ada yang murtajal, mangkul semua. Wa an Zajjaj kulluha murtajalah. Sebaliknya Az-Zajjaj berpendapat semua isim alam murtajal. Nah, warrajih al-alamu murtajalun wa mangkul. Yang rajih isim alam itu ada yang murtajal, ada yang mangkul. Itu pendapat jumhur alinah. Di pembagian isim alam mangkul, isim alam murtajal ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur ulama berpendapat isim alam itu ada yang murtajal, ada yang mangkul. Sementara Sibawai berpendapat isim alam itu mangkul semua, sedangkan Az-Zajjaj berpendapat isim alam itu murtajal semua. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah yang qasimul alam bi'tibar lafdi ila naw'ain mufradin wa murakkabin. Isim alam jika dilihat dari bentuk lafadznya terbagi menjadi dua, ada yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk murakkab. Fal mufrad wa ma laisa murakkaban. Alam mufrad itu alam yang tidak berbentuk murakkab. Zaid wa hindin, zaidun, hindun, itu alam mufrad. Wal murakkabu wa ma tarakkaba min lafdhaini aw aktsar. Adapun alam murakkab ialah alam yang terbentuk dari dua lafaz atau lebih. Wa huwa thalathatu anwa. Ini ada tiga macam. Murakkab isnadi nahu barqa nahru, susunan musnad ilaih, fi'il fa'il atau semisal barqa nahru. Wa murakkab masji nahu ba'labak, ini dari kata ba'lun dan bakun. Khadr maut dari khadrun dan maut. Sibawai dari siba dan wai. Wa tsalis murakkab idhafi mudhaf ilaih, Abdullah wa Abu Quhafah. Nah, ini semua disebut alam murakkab. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8, yang qasimul alam bi'tibari maknahu ila naw'ani. Nah, ini harus ila naw'aini. Salah tulis. Yang qasimul alam bi'tibari maknahu ila naw'ain, tertulis ila naw'an, ila naw'ain sahsiyin wa jinsiyin. Kalau dilihat dari maknanya, isim alam itu ada dua macam, ada alam sahsi, ada alam jinsi. Fasahsi wasmun yahtassu biwahid tuna ghairih min afradi jinsih. Alam sahsi adalah isim alam yang hanya untuk individu tertentu, tidak mewakili yang lain. Nah, Zaid ya si Zaid saja, wa Ahmad ya si Ahmad saja. Nama individu, bukan nama komunitas. Wal jinsi wa ma wudi'a lil jinsi la yahtassu biwahid. Adapun alam jinsi, alam yang digunakan untuk nama komunitas, tidak untuk individu tertentu. Nahu umbu iryab lil akrab, ya. Jadi iryab itu nama komunitas kala jengking. Su'alah li ta'lab. Nah, Su'alah nama komunitas Ta'lab, Ta'lab musang.
rubah boleh, musang boleh. Abu Ja'dah itu di DB, nama komunitas serigala. Ummu Amir di Babuk. Ummu Amir itu nama komunitas di Babuk. Babuk itu hena. Hena itu anjing hutan yang seperti serigala, hena. Abu Ayyub lil Jamal. Abu Ayyub itu dipakai nama komunitas onta. Ummu Qas'am lil Maut. Ummu Qas'am itu nama untuk segala jenis kematian, ya, mati mendadak, mati apalagi yang tidak mendadak, matinya biasa-biasa, mati mengenaskan, ya. Nah, Ummu Qas'am. Usamah lil Asad. Usama ini nama komunitas untuk singa. Nah, sebagian menggunakan Usama untuk apa ini? Individu tertentu. Ya, tergantung diniati sebagai apa. Usama ini nama orang tertentu berarti alam saksi. Kalau Usama itu dipakai untuk komunitas singa, maka disebut alam jinsi. Tanbih, catatan penting. Al-alam al-jinsi maksurun ala samai. Alam jinsi itu terbatas pada samai, yang apa yang kita dengar dari orang Arab. Tak bisa kita ngasih nama seenaknya, ya. Onta nama komunitasnya Abu Ayyub. Terus kita ngasih nama komunitas untuk ayam, Abu Salman. Nggak boleh, karena nggak ada riwayat dari bangsa Arab komunitas ayam namanya Abu Salman. Nggak ada, ya. Jadi harus ada riwayat kalam Arab tentang alam jinsi, sehingga alam jinsi itu lebih sedikit jumlahnya daripada alam saksi. Alam saksi kan nama sesuatu untuk individu tertentu, ya, terserah, baik yang mangkul atau yang murtajal, nggak masalah. Kalau komunitas tertentu namanya harus rasmi, sama dari Arab. Kalau tidak ada, ya jangan dibikin-bikin sendiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.